Nah, Mbak, aku mau nyari kayak penyaring udara itu yang buat bagus buat di rumah itu kayak yang mana ya, Mbak? Kita ada produk Minix Kak. Heeh, Itu dia masih made in Korea juga. heeh, Dia itu lebih teknologinya lebih canggih lagi sih Kak. Dia ada heeh, 4 tahapan. heeh, Seperti kita pertama kita nyalakan dulu ya Kak ya. heeh. Nah, di sini tuh ada 2 mode. Ada yang auto dan mode tidur. Iya, Kalau yang auto tuh dia secara otomatis biasanya plasma wave-nya langsung nyala. oke. Nah, kalau untuk mode tidur, dia nanti suaranya lebih agak redup dan Ad- nggak berisik. Dan itu plasma wave-nya itu apa ya, Mbak, fungsinya, Mbak? Plasma wave itu berfungsi seperti ini Kak. Kalau plasma wave biasanya kan kalau di air purifier lainnya kan cuma hanya ada ion negatif, ion positifnya aja. Kalau Hmm. si plasma wave ini dia bekerja sama keluar secara barengan ion positif dan ion negatif untuk membunuh yang namanya bakteri ataupun kuman. Dan dari hasil pembunuhan itu dia menghasilkan udara dan uap yang jauh lebih bersih lagi sih Kak. Oh gitu. Seperti itu. Terus kita bisa tahu dengan itu ada virus jahat atau udara kotor itu kita bisa tahu itu dari mana ya? Pertama kalau misalkan dia pakai mode tidur plasma wave itu dia nggak bakalan nyala sih Kak. Jadi kita Mm-mm. pakai auto dulu aja. Nanti otomatis plasma wave-nya nyala. Dan dari sini kita bakalan tahu kayak sekarang ini kondisi dari sekitar ruangan itu sedang berwarna merah. Berarti udara lagi kotor. Ini bukan yang orange ya, Mbak? Oh ya sorry orange berarti Ah, udara lagi kondisi tidak terlalu buruk sekali. Kalau merah itu buruk dan biru itu udah berarti kondisi ruangan sedang baik dan optimal. Dan dari hasil sini itu di indikator dari sini dulu nih Kak. Dari smart sensor. Biasanya smart sensor ini itu untuk mengetahui udara di dalam ruangan seperti bau-bau tajam, bau masakan atau segala macam di sensor dari sini nanti berubah indikatornya di sini Kak sama perubahan anginnya. Kalau indikatornya berwarna oranye, otomatis si anginnya ini kecepatannya akan berubah supaya penyaringannya lebih cepat lagi. mm-mm. Nah, dan di sini kita ada timer untuk bisa 1 jam, 4 jam atau 8 jam. Dan di sini ada cek filter. Cek filter ini biasanya akan nyala atau nggak berfungsi sekitar selama 1 tahun. Maksudnya nggak berfungsi gimana ya, Mbak? Jadi dia akan berfungsi nyala. Kalau sekarang kan dia lagi nggak nyala nih, Mm-mm. berarti si filter ini masih kondisi bagus dan baik. Oh gitu. Dan kalau yang untuk reset ini, jadi selama pemakaian 1 tahun kan otomatis HEPA dan karbonnya itu akan harus diganti. Sebelum diganti, si reset ini harus dicolok pakai colokan handphone selama 5 atau 10 detik. Dan baru abis itu si HEPA-nya, karbonnya semuanya baru dipasang kembali dan dinyalakan kembali. Gitu. Nah, Terus kita bisa tahu kalau udara itu misalnya kayak bau. Bau itu kan emang bau sama udara kan sangat beda tuh, Mbak. Nah kalau bau kan dihirup nih, kalau udara kan bisa dirasakan ya. Itu dua-duanya itu punya kapasitas yang berbeda dan Mbak bisa jelasin nggak baunya itu bisa dinetralisir dengan cara apa dan udara itu bisa ketahuan dengan cara apa gitu. kalau yang untuk bau ketahuannya nanti bakalan disedot atau nggak dihirup dari smart sensor ini. Nah, Smart sensor. Kalau yang ini sensor yang ini putih itu untuk mengetahui kapasitas cahaya atau udara yang kotor ada di ruangan. Jadi nanti ketahuan nggaknya itu udara kotor nanti dari indikator warna ini. Gitu. itu kan saya ngomongin bau nih, Mbak. Kalau bau kan di sini katanya ada smart sensor nih, bau nih. Nah, terus kan otomatis kan nggak cuma smart sensor doang dong. Pasti kan kayak ada kandungan di dalam Winix ini kayak ada buat kayak menetralisirin supaya itu keluar jadi udara yang sangat bersih gitu. Itu pakai apa, Mbak, biasanya, Kak? Nanti di dalam Winix ini tuh Bisa dibuka gak, Mbak? Bisa. Kita matikan dulu ya, Kak. Heeh. Nanti di dalam Winix ini itu ada 4 jenis filter. 3 jenis. Yang 4-nya itu kan teknologi plasma wave. Yang pertama itu ada yang namanya Praviter.
Claviter itu untuk menyaring yang namanya rambut, bulu, debu dan Oh, sebagainya. intinya buat yang sangat tebal ya, Tebal. jatuhnya debu-debu yang tebal ya, kayak gitu. Kemudian di belakangnya si claviter itu ada yang namanya karbon AOC. Karbon AOC itu yang untuk tadi Kak yang berjenis bau-bau. Oh, itu ya itu yang dibilang buat menetralisir udah yang bau-bau itu ya. Bau-bau. Terus Nah, yang terakhir, yang terakhir itu ada filter HEPA. Nah, itu yang menangkap udara partikel-partikel yang kecil yang 0,3 dan nanti bekerja sama lagi sama plasma wave supaya ngebunuh kuman lagi Kak. Kayak gitu. Oh gitu ya. Kalau untuk pembersihannya yang claviter yang paling depan itu selama 2 minggu. Tapi sih biasanya disarankan nggak dicuci pakai sabun ataupun cairan-cairan yang berbau. Cukup pakai air mengalir aja, kalau nggak pakai apa namanya? Kuas vakum. Vakum. Nah, di vakum. Nah, kalau untuk karbon AOC-nya sebenarnya sih kalau untuk dicuci itu bisa. Tapi harus benar-benar kering banget sebelum dipasangkan kembali ke alat si Winix ini. Oh gitu. Jadi jangan pas masih agak bau basah-basah atau agak bau belum kering banget. Kalau dipasang nanti akan berubah jadi bau. Bau. Nah, untuk HEPA-nya kita nggak sarankan untuk dicuci, tapi cukup aja di vakum. Oh gitu. Terus dari cara kerja dari angin ya Mbak, dari menangkap anginnya itu gimana ya Mbak? Kalau untuk menangkap anginnya sih dia perputaran 3D sih Kak, dari depan, samping. Bisa ditutup kanan, dulu kiri. gak Mbak? Nanti jelasin cara praktek anginnya, cara Jadi masuknya. masuknya bisa dari sini atau enggak dari samping sini kanan kiri. Oh itu ini masuk 3G ya? Iya. Oh gitu. Terus buat kapasitas ruangan ya Mbak? Kalau untuk kapasitas Ruangan saya, misalnya ruangan saya itu 4x4 kali tingginya 3 meter. kalau Nah 4 kali itu kira-kira masuk gak Mbak dengan produk itu gitu? masih bisa masuk sih Kak. Yang penting itu kapasitasnya nggak jauh dari 3,4 Coba meter Mbak, persegi. Mbak bisa tahu gak cara ngitungnya itu? Cara ngitungnya gimana? Gitu? Cara ngitungnya kayak gini aja sih Kak. Untuk panjang, misalkan panjang si ruangan berapa, lebarnya berapa, dan tingginya berapa dikalikan. Nanti ketahuan kan berapa meter perseginya dan itu. Tapi kapasitas yang paling cocok sih, yang maksudnya supaya si filter air purifier ini bekerja sangat maksimal itu 3,3 Oh atau berarti 3,4. 33 kali 33 ya? Iya. Oh gitu. Terus garansinya berapa? Kita garansi selama 2 tahun. Untuk pembelian filternya juga bisa di sini sih Kak. Filternya bisa di sini. Bisa di sini. Tapi kalau untuk pembeliannya sudah include barengan sama alatnya ya Kak ya. Gitu. Jadi Ini berapa watt ya Mbak? 70 watt. Sangat rendah berarti ya Sangat Mbak ya? rendah. Oh gitu. Terus buat penempatannya nih Mbak, penempatannya cocok bagi purifier ini kira-kira yang bagus tuh di mana ya? Supaya udaranya itu baik buat kita gitu. Kalau penempatannya sih biasanya kalau bagus kayak di ruangan tertutup ya kayak di kamar dan ruangan tertutup, dan kalau misalkan dia kayak mau ditaruh di meja atau enggak di lantai pun bisa. Yang penting dia diberikan jarak antara tembok sama si air purifier. Jaraknya berapa sentimeter Mbak? 35 Oke. 35 cm dari tembok. Gitu. Oke. Yang penting jangan di samping alat elektronik lainnya ya kayak Oke. kayak TV dan sebagainya. Oke. Biar dia Intinya kerja lebih maksimal. intinya garansi ini 2 tahun dan wattnya 70. 70 ya, garansi 2 tahun. Kira-kira di sini lagi ada promo nggak Mbak? Kita lagi ada promosi Kak, kayak untuk hari ini ya, Sabtu Minggu kita lagi flash sale dari harga 3.799 jadi 2.649. Dan Oke nih, juga Mbak. lagi ada promo cicilan 0% semua bank. Buat servisnya di mana aja Mbak ya, selain di Glam On? Buat service centernya kita ada di semua cabang Glam On Iya. dan ada di PT Ravalindo di Komplek dan Mogot. Oke, udah. Oke.